Majelis Ulama Indonesia Pusat menetapkan fatwa pemahaman Muhammad itu adalah Allah adalah perbuatan menyimpang dan menyesatkan. Dengan keluarnya fatwa ini, MUI Sumatera Utara berharap masyarakat dapat mematuhi dan melaksanakannya. Usai terbitnya Fatwa MUI Pusat nomor 72 tahun 2023, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara bersama pengurus organisasi Islam se-Sumut, pemerintah Provinsi Sumut, Kapolda Sumut, dan Pangdam 1 Bukit Barisan melaksanakan silaturahmi dan sosialisasi fatwa yang dikeluarkan MUI Pusat yang berlangsung di kantor MUI Sumut di Jalan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Dalam pertemuan ini, yakni menyosialisasikan tentang penafsiran Qul Huwallahu Ahad yang menyatakan bahwa damir huwa dikembalikan kepada damir yang ada pada kalimat kul atau anta atau Muhammad, bertentangan dengan kaidah tafsir. Hal ini tertuang dalam pernyataan resmi dalam surat terbitnya Fatwa MUI nomor 72 tahun 2023. Nah, itu pemahaman dari NTT selama ini adalah sangat meresahkan umat Islam. Karena itu dengan keluarnya fatwa ini tentunya bagi kita umat Islam ini adalah suatu hal yang sangat kita syukurkan, karena dengan begitu terbit fatwa ini otomatis lebih memudahkan pekerjaan kita sebagai tim advokasi. Yang kedua, tentunya dengan keluarnya fatwa ini bagi kita tim advokasi yang menangani perkara ini hari ini akan kita jadikan bukti lagi. Sudah jelas bahwa pemahaman Muhammad itu Allah adalah sesat, menyimpang dan menyesatkan. Oleh karena itu, karena ini sangat prinsip menyangkut masalah akidah, siapapun orangnya, siapapun kelompoknya, siapapun organisasi apa, kalau pemahaman itu adalah Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa kembali bersama saya dalam channel VB Official. Kali ini Bapak Ibu Saudara, kita kembali dalam channel ini untuk menyaksikan cuplikan-cuplikan video kesaksian para murtadin dan bagaimana perjalanan kehidupan mereka. Nah, sebelum itu Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan dulu di mana keresahan para ustadz dan ulama yang melihat di mana semakin hari semakin banyak orang-orang Islam yang tinggalkan agamanya atau tinggalkan Islam dan lebih memilih ikut Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tinggalkan Islam ini bukan tanpa alasan, namun karena mereka melihat fenomena-fenomena yang terjadi saat ini ya secara nyata atau tindakan nyata mereka, di mana ketika ada orang Kristen yang sedang beribadah mereka menghalangi, dan ada orang yang sedang berdoa, dan bahkan di tempat duka pun orang menyanyikan lagu rohani, pada saat melayat pun mereka diusir. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, dari kenyataan-kenyataan seperti itulah banyak orang yang lihat bahwa mereka mulai meragukan iman dan keyakinan mereka sendiri, yaitu Islam, dan melalui kisah-kisah itu atau kejadian-kejadian atau fenomena yang terjadi, mereka lebih memilih untuk tinggalkan Islam dan menjadi pengikut Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saksikan cuplikan ini sampai selesai, jangan di skip supaya Bapak Ibu mengetahui ya alasan-alasan lain mengapa mereka tinggalkan Islam. Karena itu tanpa berlama-lama, mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Pemurtatan merajalela, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad. Di Jakarta Timur, enak dia mengatakan, maaf ya ma, saya sudah Kristen. Ancaman ini luar biasa. Perhatikan mereka, kasih sayang. Murtad 9 orang, sampai saya foto-foto rumah. Ini rumahnya murtadnya, sampai saya ikut foto-foto. Saya telepon belum lama ini ke teman saya di Temanggung. Kalau tempo hari 9, sekarang sudah 19 yang murtad. Tambah banyak. Jadi setiap minggu mereka bawa mobil ke bawah kaki Gunung Temanggung, ambil orang-orang yang sudah mereka murtadkan, dibawa ke kota Temanggung, ibadah di gereja, habis ibadah di gereja bawa pulang, diantar pulang lagi setiap minggu. Coba, itu karena kemiskinan. Kita selalu bicara fikih dan syariat, bukan bicara akidah atau tauhid. Dari mana kita mulai? Dan kenapa mereka begitu getol memurtadkan Islam? Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia, 380% per tahun. Pemurtatan mungkin termasuk paling dahsyat di dunia. Subhanallah.
Strategi ini berhasil mereka membangun menghancurkan pola pikir. Umat Islam lupa dan lalai. Umat Islam lengah. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Kenapa, Bu? Fondasi akidah lemah, yang disampaikan hanya syariah atau fikih, langsung di brainwash, cuci otak. Lihat anak-anak kita, lebih kurang 22 tahun yang lalu saya masuk Jakarta. Saya bangga lihat orang Betawi. Ba'da maghrib tidak pulang dari musola, dari surau, dari masjid, membaca Al-Quran sampai Isya. Sekarang selamat tinggal. Ini Anda lihat gambar sebelah sana, Dulu saya bangga. itu dia membuat gereja di tengah sawah. Sekarang sudah, ini Anda lihat gambar sebelah sana sudah dipenuhi dengan bangunan. Coba lihat dia membuat gereja di tengah sawah dari awal sudah. Jadi di sini juga Belanda kan dari dulu sudah mengambil tempat-tempat strategis. Bagaimana mereka merancang dari awal, ya, di Raja Wali dan seterusnya. Itu tuh sudah strategis mereka rancang. Stella Maris, ya. Kita ini kalau bangun masjid ya masuk ke pojok pedalaman. Ya, sebenarnya tidak masalah. Yang penting kita tahu bahwa begitulah pola mereka. Di Indonesia mayoritas Yang terjadi di Oksa ini lebih getol, mereka berdakwah mengajak orang Islam masuk Kristen. Makanya pemurtadan atau kristenisasi di Indonesia itu sangat marak sekali. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas Muslim, tiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Banyak, kita aja sini nggak terasa. Tapi coba datang ke Jawa Tengah, Salatiga di mana, Cirebon di mana, sampai Jawa Barat, banyak sekali. Saya pernah dakwah di pedalaman Saga Salatiga. Kenapa? Karena rupanya di kampung-kampung yang dulu 90% Muslim, sekarang jadi 75% Kristen. Kan pada masuk Kristen. Tapi saya turun dakwah, datang orang, Pak, di kampung saya tinggal saya sendiri ya Islam, semua masuk Kristen. Ada yang ngaku tinggal 4, tinggal 7 kakak. Ya. Banyak sekali di Gunung Merapi, Merbabu itu 160 kakak umat Islam, 146 mereka murtadkan dengan 14 kakak. Luar biasa sekali pemurtadannya. Jadi secara kuantitas jumlah lebih banyak orang Kristen memurtadkan orang Islam. Karena Kristen itu banyak. Orang Islam, saya tanya, orang Islam kalau murtad kira-kira masuk agama apa? 99, sekian % pasti masuk Kristen. Iya kan? Hampir tidak pernah kita dengar ada orang Islam murtad masuk Yahudi, Buddha, Hindu, Konfutse. Kalau Anda bisa masuk Islam ya kalau dipikir-pikir lebih ribet kok, lebih repot kita masuk Islam. Sehari berapa kali sholat? 5. Kalau seminggu 5 kali 7 kan? 35 kali loh kita sholat seminggu. Itu bersolat wajib, belum sholat 35 kali. Kristen seminggu berapa kali? Cuma sekali doang ya kan? Kalau sama-sama selamat, ngapain kerjaan 35 kalau ada satu juga selamat? Ibadah seminggu cuma sekali. Yang kedua, cukup percaya aja Yesus itu Tuhan, katanya mereka. Dijamin pasti masuk surga, pasti kata. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah kata mereka kan. Tapi kalau di Kristen cukup percaya Yesus Tuhan, dijamin pasti masuk. Ibadah seminggu sekali, jamin pasti masuk surga. Wah. Tanggal 20 Maret ya 2026, di saat mereka sholat id, kita sedang membaptis ya, baptisan massal kurang lebih 900 orang ya. Ini hari Idul Fitri, kita jadikan hari baptis sedunia ya. Oke teman-teman, bantu doa biar bisa selesai ya. Tuhan Yesus berkati.
Salam saudaraku semuanya. Haleluya. Bapak Ibu, saya Evangelis Abraham Effendi Usman bersama dengan saudara saya JDP Channel. Bapak Ibu, hari ini kami bertemu dengan saudara besar kami, dengan tante-tante kami, dengan anak-anak tante, dan tante ini keluarga besar Murtadin. Jadi pada sore hari ini kami ingin mengucapkan beli deterjen di rumah Farah. Cakep. Kami sekeluarga Guru Nagori mengucapkan Selamat merayakan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu, Horas, maju. Haleluya. Yahobu. Nah, saudara semuanya, inilah keluarga besar tante. Dulunya Muslim, tapi sekarang satu persatu ditangkap Tuhan Yesus semuanya. Jadi kami sangat bersuka cita di hari Paskah ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Walaupun tidak ada BPK, tetapi ada ikan bakar. Haleluya. Terima kasih. Shalom semuanya. Suami aku itu nggak pernah menyuruh aku ikut ini, berserah kata suami mau ikut ini, nggak ada suamiku ngajak-ngajak. Tapi aku setelah dengar penjelasan Bang Edis dan setelah baca kitab ternyata benar semua gitu. Aku selama ini baca Al-Quran, aku bisa ngaji, pinter tajwid kayak gitu ya, tapi aku nggak tahu artinya. Betul, itu betul. Nah, kalau Anda memang tadinya Muslim, pasti Anda sholat ya. Seperti Anda bilang tadi, umur Anda 30 berapa? 38. 38. Berarti 37 tahun Anda menjadi seorang muslimah. Coba buktikan dulu. Coba bacakan satu surat kah, atau doa sholat, atau bagaimana? Coba. Mau surat apa? Surat yang pendek aja ya, biar nggak usah punya. Terserah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sah muslim. Oke, seperti yang barusan tadi Anda ceritakan nih. Anda 37 tahun muslimah, setahun dengerin Edis TV, lalu murtad dari Islam dan masuk Kristen. Kok bisa gitu? Silakan. Begini loh Bang Edis, aku tuh sebenarnya dari tahun 2002 sering ikut ke gereja sama sepupu aku ya. Tapi aku tuh pas masuk gereja itu jujur ya, ya Allah, kata aku, maaf banget ya aku masuk gereja. Setiap masuk gereja itu suka panggil-panggil Allah terus ya. Maaf ya Allah, maaf, karena ikut-ikutan aja. Aku cuman nganter aja, ceritanya begitu ya. Nah, pas selesai itu lama-lama kan aku ketemu suami aku tuh. Kebetulan suami aku agamanya Protestan. Ya, terus aku tuh tetap masih belum percaya sama Tuhan Yesus. Nanya, pas kata suami nih, dengerin nih katanya debatnya Bang Edis. Pas gitu, iya, akhirnya masuk ya ke aku. Bener ya, yang selama ini kok doa aku itu gak pernah dikabul Bang Edis. Nah, setelah itu akhirnya kan aku setiap nanya ke gereja, 2 tahun tuh aku belajar Kristen ya di Protestan itu, setiap ke gereja, tapi nggak pernah sedetail itu kayak Bang Edis. Jadi cuman dengar-dengar khutbahnya aja yang baik-baik kayak gitu, tapi nggak sedetail Bang Edis kayak gitu. Jadi saya jadi kurang percaya aja. Nah, pas dengar penjelasan Bang Edis ke orang-orang Islam, begitu dengar setiap hari, setiap Bang Edis live, aku dengar terus sampai aku nih baru naik sekarang. Nah, akhirnya kan aku tanya di gereja Tiberias, pendetanya bilang kayak gini, 1 orang masuk Kristen, 1 keluarga diselamatkan katanya. Tapi aku tuh masih belum paham. Aku nanya ke pendetanya, apa gimana itu artinya itu, tapi gereja itu nggak menjelaskan. Kemarin aku baru tahu itu dari Mbak Agatha. Aku nanya gitu ke Mbak Agatha, akhirnya Mbak Agatha menjelaskan. Semakin percayalah. Nah, terus anak-anak aku juga tiba-tiba pas itu aku kan suruh sholat loh.
Ayo kak, sholat kak. Aku sampai pukulin, awas ya. Kamu tahu nggak kalau misalnya kamu nggak sholat, kamu masuk neraka 41 waktu nggak masuk nggak sholat. Kamu tuh 40 tahun masuk nerakanya. Aku bilang gitu. Terus kata anak aku, Bunda, kalau misalnya kita nggak sholat, berarti kita setiap hari masuk neraka dong. Kata anak aku kayak 40 gitu. tambah 40 tambah 40 tambah 40. Anak aku enggak ini, katanya berarti kita tuh salah terus, katanya kudu aja salah masuk neraka. Salah wudhu, salah gerak dikit masuk neraka. Masuk kamar mandi pakai kaki kanan masuk neraka. Itu anak aku, jadi kita itu nggak bakal masuk surga dong Bunda seumur hidup. Karena kan kita sholat aja belum sempurna, katanya kayak gitu. Ya udahlah. Pas gitu aku terus ngikutin Bang Edis, dan aku baca Alkitab anak aku juga sampai hafal tuh Alkitab, serius Bang Edis. Aku baca dari Kejadian sampai terakhir itu aku baca, walaupun belum sepenuhnya. Nah anak aku yang laki-laki, puji Tuhan, sekarang malahan lebih pintaran dia. Terus anak aku yang kedua dan yang ketiga juga lagi mendalami Bible. Nah, yang jadi pertanyaan aku ingin bertanya sama Bang Edis, benarkah satu orang masuk Kristen, satu keluarga diselamatkan? Itu. Ya, baik. Jadi begini, sebenarnya bukan satu orang masuk Kristen gitu. Kalau satu orang diselamatkan, maka seisi keluarga itu akan diselamatkan. Itu ya, itu ada di dalam kitab Yosua ya. Jadi itu berbicara mengenai bagaimana ada seorang pemberita yang masuk keluarga, itu seluruh keluarga itu akan ikut juga diselamatkan, seperti itu. Jadi sebenarnya nama saya itu diumumkan di pusat Islam Jamaah, yaitu di Jogja 3, diumumkan di pengajian pengurus Yogyakarta, isi pengumuman bahwa Firdaus Abadi mubalik dari Bintaran sudah murtad dari Islam Jamaah. Kakak kandung saya sebagai istri dari Imam Daerah Jakarta Barat sempat mengatakan, kalau kamu keluar dari Islam Jamaah, kowe bakal kere, deblek, ketere-tere, melarat, dunia akhirat, sak keluarga tidak akan mengakui, bahkan kamu itu sudah wajib untuk dibunuh. Sehingga waktu itu anak saya doktrinnya sedang di puncak-puncaknya, doktrin Islam Jamaah sedang di puncak-puncaknya, dan anak saya langsung menentang pada saya. Bahkan dia mengatakan dan mengacungkan tangan kirinya dan menyebut nama saya tanpa bapak. Hai Firdaus, kowe wis murtad. Oke, Mersili, sebentar. Kami pengen denger cerita nih, Mersili ya. Gini, begini ya. Mungkin kamu punya masa lalu ataupun apa, background seperti apa. Kalau kamu betul-betul datang kepada Tuhan Yesus untuk bertobat dan hidup baru, pastilah Tuhan Yesus akan terbuka tangannya untuk menerima. Yang mau saya tanya begini, apa yang membuat kamu akhirnya meninggalkan agama Islam dan kamu dibaptis kemarin? Kamu kirim foto ke saya mengenai kamu dibaptis. Saya lihat, kayaknya masih fresh banget, masih baru. Berapa lama yang lalu? Hari Minggu semalam, Bang. Baru saja. Oke, coba ceritakan dulu, kenapa kok bisa Anda meninggalkan agama Islam? Kenapa aku meninggalkan agama Islam? Ibaratnya itu memang udah dari kecil itu kayak aku selalu kayak Yesus itu memang dari kecil aku udah menyukain gitu. Tapi aku masih bertahan di jalan sebagai umat Muslim itu. Kalau dari kecil dulu kenapa aku menyukai Yesus itu ibarat mainan dulu pernah kayak kayu-kayuan. Sih. Kenapa? Saya seorang Muslim aja. Sebentar dulu, Tono. Biarkan dulu dia cerita, Tono. Ini kenapa sih kamu potong-potong? Biar selesaikan dulu. Silakan, selesaikan dulu. Kenapa? Iya, jadi kayak memang Yesus itu memang udah ada dari bener. Aku tuh dari sejak SD gitu kan, kayak aku sudah menyimpan itu kayak mainan kayu-kayuan itu untuk melambangkan kalung salib, ngebuat salib, dan aku simpan di kamar aku. Tapi keluarga kayak buang gitu kan, dan tapi aku nggak tahu ibaratnya Yesus itu udah ada gitu kan. Dengan berjalannya waktu aku SMP gitu kan, baru aku sedikit mengenal teman-teman Yesus, teman-teman orang Kristen gitu kan.
dan aku mengenal teman-teman orang Kristen aku sampai aku dapat dialog atau dapat ajaran dari bahasa Indonesia itu tentang suruh mempraktekkan drama, dan aku dapat teman itu orang Kristen semua, dan di situ aku sebagai peran untuk memikul salib, tapi dalam hati aku ya ibaratnya biasa aja gitu kan, karena ibaratnya aku toleransinya gitu kan, oh ya nggak apa-apa demi tugas gitu, ibaratnya nggak meyakinkan bahwasanya itu Yesus itu udah ada di diri aku gitu. Tapi dengan berjalannya waktu terus masuk SMP gitu lah kan, masuk SMP terus tamat SMA itu semakin banyak teman-teman Kristen aku, semakin banyak banget. Setelah itu saya untuk mengenal puji-pujian itu kayak kok ngerasa adem nyaman gitu, ngerasa adem nyaman, cuman tetap aja kembali kayak oh ini cuman sekedar ibaratnya ya cuma sekedar ini doang itu doang gitu kan, kayak memang belum memahami banget bahwasannya itu Yesus puncaknya itu udah ada, puncaknya sampai Anda memutuskan untuk dibaptis apa itu? Puncaknya sebulan sebelum dibaptis. Puncaknya sebulan sebelum dibaptis itu memang aku selama 32 tahun aku menjalankan sebagai umat muslim, aku berdoa, aku sholat, aku tahajud, aku duha, bahkan aku ikut kayak pengajian, dan itu ibaratnya tidak ada rasa segala doa dan sesuatu aku itu terkabul bahasanya dari dalam Islam. Sampai suatu saat malam itu memang benar-benar aku terpuruk banget. Ibaratnya jika masih berdoa kepada Tuhan aku kan yang sebelumnya kan, ya Allah ya Rabbi, jika ini jalanku, jika Engkau benar-benar ada, tunjukkan jalan hidupku, luruskanlah jalanku, murahkan rezekiku, lancarkan karirku. Aku berdoa sambil menangis, memang sangat terpuruk banget. Ternyata ajan itu semakin lama semakin menjauh. Jadi dari situ aku tetap berdoa lagi kepada Tuhan Yesus. Karena kan sebelumnya aku jadi di dalam malam hari itu aku berdoa di dua Tuhan aku Allah sama Tuhan aku Yesus, kepada Bapa kami di surga. Tuhan Yesus, kalau memang benar-benar Engkau ada aku sejak kecil, Engkau meyakini aku sebagai anakmu, tolong beri petunjukmu, tolong beri perjalananmu, tolong karuniain apapun itu, aku akan mengikuti jalanmu Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba itu memang dari keajaiban Yesus, aku nggak bohong nggak apa, tibalah cahaya, dan Yesus itu menyambutku dalam posisi aku menangis, dalam aku kayak gak tentu arah lagi. Itu benar-benar Tuhan Yesus itu ada. Datanglah nak padaku, dia menunjukkan mukanya dan dia merangkul aku kayak seperti aku ada untukmu, aku nyata untukmu, aku benar-benar akan menuntun jalan hidupmu. Di situ aku nangis dan nangis. Kembali lagi aku berdoa kepada Tuhanku yang sebelumnya. Ternyata benar itu azan subuh belum selesai, tapi menjauh. Masih Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu terus semakin jauh. Dan yang semakin dekat itu Tuhan Yesus. Oke, baiklah. Terus aku menangis. Tuhan Yesus, kamu benar-benar ada. Sampai aku kayak dipeluk. Aku nggak tahu itu dipeluk sama bunda atau siapa. Sampai bilang aku ada untukmu, aku nyata, bener-bener nyata. Aku sampai bermimpi ini lampu atau apa, cahaya apa gitu. Bunda siapa yang meluk bang? Ya aku tahu nih ibu-ibu nih, cerita dikit ya bang ya. Oke, silakan. Jadi dia itu bilang seperti ini, bang, katanya saya disuruh login istilahnya ke agamanya Bang Edis. Ada ibu-ibu nih, saya disuruh login waktu lagi live kayak gini, katanya login, katanya Tuhan di sini tuh nyata. Dia bilang kayak gitu. Dia pernah bercerita sama saya, dia itu pernah mengalami yang namanya sakit. Dia bilang nggak sembuh-sembuh tuh sakitnya bang. Yang pertama ya nggak sembuh-sembuh. Dia pertama katanya orang Islam, dia berdoa sama Allah tapi nggak dikabulkan. Akhirnya dia ngikutin kata temannya, dia bilang berdoalah kepada Tuhan Yesus. Katanya nggak lama dari sana ada cahaya, saya diajak, kata dia itu. Pokoknya panjang lebar deh dia cerita. Saya diajak, mintalah kepada Tuhan ini, katanya kan, diajak ini itu keluar cahaya, tiba-tiba dia sembuh, katanya tuh kan. Saya udah 3 kali, kata dia. Lalu aku minta pembuktian. Kalau memang itu benar, kata saya, kamu beneran nggak ini, kataku. Iya benar, ini saksinya, katanya. Ada juga yang
istilahnya yang cowok-cowoknya itu ngomong lah sama saya, ini saksinya ibu ini katanya. Oke. Kalau emang benar bisa tiba-tiba ada cahaya apa gitu, saya minta pembuktian dong, kataku. Mana kalau memang ada gitu. Baik, saya jawab Bang ya. Baik Bang. Ya. Jadi tidak semua orang Bang diberi karunia yang seindah itu Bang. Begitu. Jadi Bang, kalau di dalam kekristenan Tuhan itu nyata, di dalam Islam Tuhan itu halusinasi. Saya kasih tahu Bang ya, saya kasih tahu. Bedanya agama, sebenarnya saya juga tidak sepakat ya kalau kekristenan itu dikatakan agama. Kristen itu adalah jalan. Kalau agama itu adalah supaya tidak kacau gitu. Nah, gini Bang. Apa yang membedakan Kristen dengan yang lain? Kalau Anda belajar agama, Anda belajar Islam, Anda belajar agama-agama lain, Anda akan dapati di situ bahwa Tuhannya itu adalah hasil ngarang. Contoh, saya kasih contoh. Ya. Ada sekarang agama baru namanya Jamaah Salamullah. Itu pimpinannya Lia Aminuddin, udah meninggal. Lia Eden. Itu berawal dari dia nongkrong di sebuah teras. Ah, pada suatu waktu nongkronglah dia di sebuah teras, lalu dia berpikir ide dan gagasan. Akhirnya dia bikin Tuhan. Makanya saya bilang begini Bang. Di dalam yang selain Kristen ya, di dalam selain Kristen semuanya itu Tuhannya itu adalah bikinan manusia. Makanya bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tapi manusia yang menciptakan Tuhan. Nah, itu di luar Kristen. Kenapa? Karena setiap saya baca, saya pelajari Bang, semuanya itu berawal dari ide dan gagasan. Mereka memikirkan sesuatu, lalu mereka mengarang, membuat Tuhan. Nah, itu juga di dalam agama Islam. Nah, sedangkan kekristenan beda Bang. Kekristenan itu bukan berasal dari konsep atau gagasan, enggak. Tetapi bagaimana Sang Firman datang ke dunia. Bedanya itu. Firman datang ke dunia, terang itu datang ke dunia, memberitahukan, mengajarkan sesuatu, yaitu Yesus. Nah, tetapi manusia, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat menolak kebenaran itu, menolak cahaya itu, menolak terang itu oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran merevisi Al-Quran. Baik, saya akan balikan dulu kamera saya biar Anda bisa membaca dan umat muslim yang lain bisa membaca, dan semoga mereka mendapatkan pencerahan ya dari kajian Ustadz Edis TV. Baik. Surat Al-Ankabut ayat 27. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ismail, Ismail, nggak ada Ismail di sini. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak disebutkan di sini Ismail. Makanya di dalam Bible selalu saja bunyinya, akulah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Akulah Allah nenek moyangmu. Tidak ada di sini Allah Abraham, Ishak dan Ismail, nggak ada. Tetapi saya tahu ayat ini nanti direvisi oleh Al-Quran. Nah, tetapi revisiannya tetap saja merujuk kepada keturunan Yakub. Jadi bagaimanapun ya teman-teman, sorry. Bagaimanapun iblis atau setan ingin memelintir kebenaran firman Tuhan, tetap saja dia itu selalu keseleo lidah. Coba sekarang saya tanya, adakah di sini disebutkan Ismail? Memang di situ tidak ada disebutkan Bang Idis. Oke, jadi kenabian sebentar. Jalur kenabian Nabi Jalur Muhammad. kenabian di sini diberikan kepada siapa? Itu bukan menjelaskan tentang jalur kenabian Bang Idis. Baik, saya bacakan ya. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub dan jadikan kenabian. Nah, ini gimana nih? Kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya.
Sekarang saya bacakan, Asbabun Nuzul dari surat Al-Ankabut ayat 27, tidak secara spesifik Makasih, Bang Tobias, makasih. turun yang tunggal, melainkan merupakan kelanjutan dari kisah Nabi Ibrahim dan kaumnya. Begitu, Bang. Oke, sekarang di situ dalam satu ayat saja. Baik. Bang Edi selalu menolak bahwa umat Kristen termasuk Bang Edis menolak kenabian Nabi Muhammad, kan begitu? Oke, sebentar. Sebelum kita bicara tentang kenabian Muhammad dulu, gini. Betul. Kenapa Al-Quran tidak pernah tenang Gus Adam, biar enak kita diskusinya. Sebutkan satu anak Ismail di dalam Al-Quran. Sebutkan satu anak Ismail di dalam Al-Quran. Siapa namanya? Saya kalau diskusi dengan Bang Edis ini, saya perlu pakai waktu, kita pakai apa itu? Gus, ini tidak perkara yang muter-muter. Bukan, kenapa? Ini perkara yang sederhana saja, Gus. Begini, Gus, dengarkan, Gus. Tenang, Gus. Tenang. Gus, biar kita tidak boros-boros. Coba sebutkan satu nama keturunan Ismail yang disebutkan oleh Al-Quran. Keturunan Nabi Ismail ada 12, Bang Edis. Sebutkan ayatnya. Tunggu dulu, ini ya. Ngarang lagi raya. Putra dari Nabi Ismail. Ayatnya, Gus, ayatnya biar saya buka di sini ayatnya. Jadi tidak semua, Bang Edis, tidak semua yang menjelaskan terkait hukum Islam itu dimuat dalam Al-Quran. Nah, inilah yang saya bilang, umat muslim telah menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran. Inilah yang saya bilang, dan sesungguhnya terkutuklah orang-orang yang mengatakan bahwasanya, dan mereka inilah yang disebut-sebut merubah-rubah firman Tuhan dengan harga yang murah. Dalam Al-Quran itu, Bang Edis, tidak ada menjelaskan nempeleng Edis TV itu dosa, tidak ada. Tapi Gus, tolong fokus dulu, Gus. Yang saya ingin tanyakan sederhana saja, Gus. Saya jelaskan. Kenapa Al-Quran tidak pernah menyebut satu pun dari keturunan Ismail? Kalau inisiatif Bang Edis, semua itu yang terjadi di dunia ini harus dimuat Saya dalam tidak bilang begitu. Saya tidak bilang semua yang tertulis harus dalam Al-Quran, enggak. Tapi inisiatif Bang Edis tadi itu kan mengarah ke situ. Gini loh, Gus, kita ini kan berbicara mengenai keselamatan atau firman Tuhan. Diberitakan kepada siapa? Makanya kita tidak menerima firman Tuhan yang datang dari Sumedang. Kita tidak memberitakan firman Tuhan yang datang dari misalnya dari suku Bugis. Kita berbicara mengenai firman Tuhan yang datang dari garis keturunan Abraham, betul? Betul. Nah, garis keturunan Abraham yang mana yang menerima firman Tuhan? Di dalam Bible sudah saya kutipkan tadi. Abraham mengajukan diri. Tenang Gus, biar saya selesaikan. Abraham mengajukan diri supaya Ishak diterima, supaya Ismail diterima, tetapi Tuhan menolaknya. Tidak. Mengenai Ismail, dia akan kuberkati, dia akan kubuat menjadi banyak bangsa-bangsa, tetapi perjanjianku tidak akan kuikat dengan Ismail, tetapi aku akan mengikat perjanjianku dengan Ishak. Itulah kenapa baik Al-Quran maupun Bible berbicara tentang garis keturunan Abraham dari jalur Ishak. Jadi Abraham ini punya dua anak nih. Ini Abraham. Anaknya ada dua. Satu Ismail, satu Ishak. Betul? Nah, kemudian yang diceritakan tuh dari garis keturunan Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12. Ya. Melahirkan 12 suku Israel. Salah satunya Yusuf. Yusuf menerima firman Tuhan. Terus bla 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 sampai bawah. Ada Musa, ada Isa, ada Eliasa, ada Zakaria, ada Yahya, ada dan seterusnya. Selalu yang kalau ada pohon, akar pohon begitu,
yang detail, yang panjang nih dari garis keturunan Ishak. Sementara dari garis keturunan Ismail tidak ada. Karena memang firman Tuhan tidak datang dari orang ini. Tuhan tidak pernah memberitakan firman-Nya kepada garis keturunan Ismail. Tetapi iblis menggunakan jalur keturunan Ismail ini dengan memelintirnya, dengan mengatakan bahwa firman Tuhan datang dari garis keturunan Ismail, padahal tidak ada. Coba tantangan saya kepada seluruh umat muslim, tunjukkan satu anak Ismail di dalam Al-Quran. Siapa namanya? Saya sudah menjawab tadi. Kalau secara eksplisit di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan terkait siapa? Garis keturunan Ismail. Iya, karena memang Tuhan tidak berfirman kepada Ismail dan keturunannya. Makanya keturunan Ismail menjadi satu bangsa penyembah berhala. Makanya waktu di zaman Muhammad, orang-orang di Jazirah Arab adalah para penyembah berhala. Betul? Sekarang saya jawab. Mereka tidak mengenal firman Tuhan, betul? Terkait kenabian Nabi Muhammad, Tenang, jangan ke Muhammad dulu. Sebentar, Gus, tenang Gus ya. Jangan ke Muhammad dulu, Gus. Gus, jangan ke Muhammad dulu, nanti kejauhan. Gini, orang Islam percaya bahwa bangsa Arab, tenang Gus. Orang Islam percaya bahwa bangsa Arab itu adalah sebuah bangsa yang mengurus Ka'bah, betul? Terkait Nabi Muhammad, saya musuh pertama Bang Edis. Tenang, sebelum ke Muhammad, tenang dulu. Orang Islam percaya bahwa orang-orang Arab adalah bangsa yang mengurusi Ka'bah, betul? Pada waktu itu, orang-orang Quraisy, betul? Ka'bah lagi nih Bang Edis, kok muter-muter ke Ka'bah lagi nih. Katanya keturunan Ismail tinggal di Ka'bah, gimana sih? Keturunan Ismail tinggal di Ka'bah, betul? Pembahasan sudah baru ya Bang Edis. Anda saya suruh sebutkan siapa keturunan Ismail, Anda tidak bisa sebutkan, betul? Sekarang saya ingin memberitahukan, memberi edukasi kepada Bang Edis terkait Nabi Muhammad itu, ya. Terkait Nabi Muhammad itu jalur dari Ismail. Oke, sebutkan ayatnya. Kenapa Bang Edis perlu ayat? Kan ya, kenapa Anda bisa ngomong seperti itu? Karena berdasarkan sejarah. Berdasarkan halusinasi. Bahwa keturunan. Sekarang saya tanya dulu. Berdasarkan sejarah. Kita ini berbicara mengenai apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada satu ayat yang mengatakan bahwa Muhammad keturunan Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Coba saya akan bongkar bahwa Muhammad itu, semua para nabi dan rasul itu bernasab kepada Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad bernasab kepada Nabi Ibrahim. Mana ayatnya bahwa Muhammad bernasab kepada Nabi Ibrahim? Sekarang saya jelaskan sama Bang Edis bahwasanya nubuatan terkait Nabi Muhammad itu Bang Edis bukan hanya dalam Al-Quran, dalam Bible Bang Edis juga dijelaskan. Baik, ya. Begini Gus, saya mau tanya sama Anda Gus. Tenang Gus. Sabar. Tenang Gus. Di dalam Al-Quran mana bahwa Muhammad itu keturunan Ibrahim? Tenang dulu ya, tenang ya. Siap? Enggak, di dalam Quran mana Gus bahwa Muhammad itu keturunan Ibrahim? Ini dari tadi Bang Edis terus yang nanya ini. Saya mau jawab dipotong. Saya tidak bertanya, saya hanya ingin mengkonfirmasi pernyataan Anda. Karena Anda mengeluarkan statement-statement yang menyesatkan. Anda katakan bahwa Ismail itu punya anak namanya Muhammad. Di Quran mana? Waduh. Setiap saya menjawab selalu dipotong. Ini tidak fair ini. Bukan tidak fair Gus. Kamu kan mengeluarkan statement bahwasanya Muhammad itu keturunan Ismail. Bang Edis ini tertarik saya diskusi dengan Bang Edis ini. Tapi beberapa kali saya diskusi. Silakan sampaikan poin Anda. Silakan. Sampaikan poin Anda. Silakan. Kalau tidak diturunkan, selalu dipotong pernyataan saya. Sekarang saya jawab.
terkait penolakan umat Kristen terhadap Nabi Jangan ke Muhammad. situ dulu, jangan ke situ dulu. Poin kita membuktikan bahwa Ismail punya anak di dalam Al-Qur'an. Siapa anaknya? Saya ingin menjawab terkait tudingan Bang Edis bahwa Nabi Muhammad kan ditolak oleh Bang Edis karena dari jalur Ismail, kan begitu? Bahkan Al-Qur'an tidak pernah menyebutkan bahwa Muhammad dari garis keturunan Ismail. Memangnya semua harus dimuat dalam Al-Quran? Saya Terus tadi beri dari contoh. mana Anda menyatakan itu? Saya ada hadis, ada Oh, juga hadis. Ternyata hadis. Saya pikir Al-Quran, ternyata hadis. Gini Bang Edis. Jadi Al-Quran, tenang. Jadi Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwa Muhammad keturunan Ismail? Gini, saya jawab dulu, jangan dipotong. Makanya teman-teman, ternyata buku yang menyesatkan orang-orang Islam adalah hadis. Makasih Bang Tobias, terima kasih Bang Tobias. Gus, Gini, boleh saya jawab? Gus. Kalau misalkan saya ngomong dipotong lagi, ini terakhir saya naik komal Bang Edis ini. Silakan. Ya. Jadi semuanya itu tidak harus dimuat dalam Al-Quran Bang Edis. Seperti saya beri contoh tadi, nampeleng Bang Edis itu tidak ada dimuat dalam Al-Quran, atau nampeleng orang tua itu tidak ada dimuat dalam Al-Quran. Apakah setiap misalkan ada kasus orang yang nampeleng orang tua, Bang Edis nanya dalilnya mana dalam Al-Quran? Ada Masalahnya dalilnya? seperti itu. Ada dalilnya? Dalam Al-Quran tidak ada nempeleng orang tua itu. Ada dalilnya di dalam Al-Quran, dilarang. Baik, janganlah kamu, nih saya tunjukkan ya. Mana. Coba saya tunjukkan. Tunjukin mana. Oh ada, saya lebih paham Al-Quran. Mana Cok? Kalau misalkan ada dalam Al-Quran nempeleng Edis TV itu boleh saya tampeleng sekarang nih. Baik. Coba, ayo tunjukin. Tunjukin, ayo. Saya akan tunjukkan, bukakan ayatnya. Larangan ya, larangan supaya berbuat demikian. Betul? Misalnya di dalam menjelaskan bahwa nempeleng orang tua itu tidak boleh dalam Al-Quran. Oh, ada dalilnya. Ada dalilnya. Boro-boro menempeleng. Ya, ada ayatnya di dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya nih, misalnya pakai AI itu. Baik. Ayo. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 ya. Al-Isra 23. Baca. Terjemahan. Baca. Ayo. Baik, saya tunjukkan. Saya balikkan kamera saya. Nih. Lihat. Mana? Ayo. Ada dalilnya nih. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ini jelas ayat bahwa jangan menempeleng orang tua. Gimana sih Gus Kado? Ini kan sekarang saya tanya, apakah menempeleng orang tua itu adalah perbuatan yang baik atau durhaka? Itu menjelaskan terkait bakti seorang anak kepada orang tua, botol. Aku sudah marah, Makanya saya bilang teman-teman, orang-orang Muslim mereka tidak pernah tahu isi Qurannya. Yang diajarkan adalah cara membaca huruf-huruf hijaiyah. Larangan ini, larangan Gus, untuk tidak. Itu tidak kan durhaka sudah kepada perintah orang itu. supaya orang itu berbuat baik kepada orang tua. Kalau disuruh berbuat baik kepada orang tua, bagaimana mungkin dibolehkan menempeleng? Ini gimana sih Gus? Itu sebagai bentuk bakti seorang anak kepada orang tua. Iya, itu dalilnya. Jadi dalil nempeleng boleh nempeleng orang tua ada tidak tuh? Itu dalilnya, tidak boleh menempeleng orang tua. Gimana Gus ini? Gus Imam. Oke, sekarang kita kembali ke tema kita. Sebentar, kita kembali ke tema kita. Bang Edis tadi apa dasar atau apa dalil
yang membuat Bang Edis orang berarti Islam menerima ya. percaya Sudah sepakat bahwasanya ya. Muhammad Dengan hadis, itu dengan keturunan ayat Ismail tadi dari itu. dalam Al-Quran. Silakan Ya. kutip satu ayatnya. Tunggu, Bang Edis berarti sepakat dengan ayat tadi bahwa itu Bang Edis rujukkan kepada nempeleng orang tua tidak boleh berarti kan? Ya. Sepakat. 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 Ya. Ya berarti itu sudah menjawab bahwasanya Nabi Muhammad dari jalur Ismail walaupun Ayatnya. tidak disebutkan di situ, Ayatnya. walaupun tidak ayat itu menjelaskan tentang kenabian Ayatnya. Itu ayatnya tadi Al-Ankabut ayat 27. Baik. Al-Ankabut 27. Memang Wah, dibuka luar lagi itu, biasa orang-orang teman-teman. Islam ini. Dibuka lagi itu. Baik, Waduh. Al-Ankabut 27 ya. Saya balikkan kamera saya. Lihatlah teman-teman ya, sangat mengecewakan nih orang Muslim tidak mengetahui isi daripada Qur'annya. Tadi dia sepakat. Baik. Dia sepakat. Oke, sekarang Anda yang baca dulu Gus. Ya Ini saya surat baca. Al-Ankabut ayat 27 baca. Ya. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim selamat datang di kebenaran ya. Terus? Selamat datang di kebenaran. Jadi kalau Bang Edis Tenang, jangan diedit dulu, jangan diedit. Lanjut dulu. Dan kalau Bang Edis taslim dengan ayat itu berarti Waduh, taslim Gus, juga dengan baca dulu sampai selesai Gus, baca dulu sampai selesai. Dan dan ya Ishak dan Yakub dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Oke, Yang keturunan dimaksud siapa? itu, Keturunan siapa yang keturunannya dijadikan itu nabi? Keturunannya itu, coba keturunannya, coba baca Arabnya di atas. Berat. Di situ Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak ada di sini disebutkan Muhammad. Saya tanya Ishak anaknya siapa? Coba. Ishak anaknya Ibrahim. Ya, Yakub anaknya siapa? Yakub anaknya Ishak. Sekarang saya tanya Ismail anaknya siapa? Ismail anaknya Ibrahim. Berarti di situ keturunan. Mana Ismail di sini? Mana Ismailnya? Keturunannya. Iya, merujuk Ismailnya kepada pergi Ibrahim, ke betul? mana? Ismail pergi ke mana? Di sini. Jadi di situ keturunannya merujuk Dengar, kepada- tenang, Gus kepada Imam. Bible itu berbicara mengenai bagaimana Tuhan berfirman kepada keturunan Abraham. Saya tunjukkan satu kali lagi Jadi, ya. dalam Bible Bang Edis itu nubuatan terkait Nabi Muhammad dijelaskan di sini dalam Bible. Saya jelaskan ya dalam Bible ya. Dalam Sebentar. dalam Alkitab terdapat nubuatan penting dalam kitab. Tenang. Halo Kak Edis, ini gimana nyalainnya? Oke, saya Tolong ulang dari Kak, sini. tolong. Oke, silakan Agatha. Saya dengar katanya sudah dibaptis ya. Iya Kak Edis, saya senang sekali. Maaf saya pakai masker ya Kak Edis. Oke. Mungkin sudah 5 tahun yang lalu saya tidak pernah sholat lagi. Sudah Semenjak meninggal. saya masuk percaya Tuhan Yesus. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah menyaksikan cuplikan-cuplikan video kesaksian para murtadin dan juga bagaimana kepanikan atau keresahan para ulama-ulama ataupun juga para ustadz-ustadz Indonesia ini karena mereka melihat pertumbuhan kekristenan di Indonesia ini sangat cepat sekali, dan bahkan tadi sudah dipaparkan ya oleh ustadz-ustadz tersebut, di mana mereka menyampaikan bahwa tiap hari semakin banyak orang yang tinggalkan Islam dan pilih masuk Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kesaksian-kesaksian ini atau pernyataan-pernyataan para kiai, ulama ataupun ustadz ini, ya ini bukanlah suatu hal yang memprovokasi ya, tetapi ini adalah sebuah kenyataan di mana ketika mereka berangkat dari kenyataan hidup yang sedang mereka alami, sehingga mereka berani mengambil satu keputusan yang pasti, yaitu meninggalkan Islam ya, daripada mereka tinggal di dalam Islam tetapi kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan slogan mereka, yaitu agama yang membawa cinta damai. Akan tetapi justru banyak sekali
orang-orang mereka yang merusak ibadah orang lain, yang merusak gereja atau tempat ibadah orang agama lain dan lain sebagainya. Nah, daripada mereka bertahan mengikuti ajaran tersebut, ya, yang kemudian akhirnya membawa mereka kepada pemahaman yang lebih radikal lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui kisah dan kesaksian para murtadin ini kita belajar juga di mana mereka dengan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yang sejati di dalam Kristus sampai mereka menemukan. Dan yang menjadi pokok pelajaran buat kita adalah kita juga didorong untuk kita tidak hanya beriman buta, tetapi kita diajak untuk belajar tentang kitab suci itu sendiri dan juga bahan-bahan atau alat-alat pendukung lainnya supaya kita semakin mengerti, memahami tujuan Kristus datang ke dunia ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan banyak terima kasih atas setiap kesempatan atau waktunya Bapak Ibu Saudara sekalian yang diluangkan untuk menyaksikan channel yang ada atau video-video yang ada di channel ini. Karena itu saya terus berdoa agar kiranya kasih karunia dari Allah Tritunggal memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dan jangan lupa dukung terus perkembangan channel ini supaya semakin banyak orang yang melihat, semakin banyak orang yang sadar akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu harapan saya Bapak Ibu dan saudara terus diberkati oleh Tuhan melalui pekerjaan pelayanan apapun yang Bapak Ibu lakukan. Kasih karunia Tuhan menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ya, demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.